Dalam bulan-bulan ini saya akan ke sana untuk meliput dan mendokumentasi apa aja yang ada di Bukit Kuntilanak. Karena saya juga penasaran, Pak, karena sampai saat ini saya belum pernah ketemu dengan yang namanya kuntilanak. Dan tidak disangka Ratu Kuntilanak ini memeluk Santi, dan yang dirasakan Santi ini badannya sangat lembut dan wangi. Wanginya seperti parfum possession. Begitu pula dengan dayang-dayangnya yang berjumlah 5 sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir sama Sang Hyang, channel yang mengisahkan kisah alam semesta. Kali ini ada kiriman dari subscriber kita yang bernama Mbak Santi yang ada di Jakarta. Mbak Santi ini seorang wartawan dari salah satu majalah yang terkenal pada waktu tahun 2010 yang lalu. Dia mengisahkan pengalamannya di Bukit Kuntilanak yang berada di Pulau Kalimantan Timur, yakni Bukit Kuntilanak Saporo. Pak Santi dan keempat rekannya, yakni yang bernama Yono, Harun, dan Sandi, dengan dibantu seorang spiritualis yang berada di Balikpapan yang bernama, sebut saja, Pak Eko. Kisah kali ini mengisahkan tentang ekspedisi pencarian harta karun yang berada di Bukit Kuntilanak Saporo, Kalimantan Timur, sekaligus tugas dari majalah untuk meliput Bukit Kuntilanak yang berada di Saporo, Kalimantan Timur. Oke, langsung masuk ke alur ceritanya. Apakah Mbak Santi ini dan kawan-kawannya bisa selamat sampai pulang ke rumah? Pagi itu di sebuah kantor Mbak Santi, bosnya memerintahkan Mbak Santi untuk meliput harta karun yang berada di Bukit Kuntilanak Saporo, Kalimantan Timur. San, kamu harus menyelesaikan artikel yang berbau mistis harta karun yang berada di Kuntilanak. Apa kamu sanggup? Kata bos kepada Santi. Ya, Pak. Dalam bulan-bulan ini saya akan ke sana untuk meliput dan mendokumentasi apa aja yang ada di Bukit Kuntilanak. Karena saya juga penasaran, Pak, karena sampai saat ini saya belum pernah ketemu dengan yang namanya kuntilanak. Oke, bagus kalau gitu. Saya tunggu artikelnya, ujar bosnya. Setelah pulang kantor, Mbak Santi ini nggak langsung pulang ke rumah. Dia menemui rekan-rekannya untuk diajak ke Bukit Kuntilanak untuk suatu ekspedisi dan peliputan. Akhirnya Mbak Santi menuju kafe langganannya, dan di situ dia mengkontak teman-temannya dan berkumpullah di kafe itu, yakni Yono, Harun, dan Sandi. Ketiga temannya ini langsung ditawari oleh Santi untuk melakukan ekspedisi di Kalimantan Timur, yakni di Bukit Kuntilanak Saporo. Sebenarnya ketiga rekannya Mbak Santi ini sangat enggan karena beresiko, tapi Mbak Santi nggak kehilangan akal. Dia bilang ke rekannya, kalau kita ke sana mencari harta karun dan nanti kita bagi bersama. Dan ketiga rekannya ini secara bersamaan menyanggupi permintaan Mbak Santi ini karena iming-iming dengan harta karun yang akan diperolehnya, karena kisaran sampai miliaran katanya. Tapi Yono ini agak nggak percaya karena Santi kan backgroundnya bukan seorang spiritualis atau paranormal, dan ketiga rekannya ini juga
tidak punya ilmu hal-hal mistis. Tapi Santi meyakinkan, gini Yon, saya punya kenalan yang bernama Pak Eko. Dia tinggal di Balikpapan. Saya kenal cukup lama. Pak Eko ini bisa menarik harta karun atau harta terpendam. Tapi dengan syarat kita harus menyediakan minyak yang diinginkan. Nanti saya kontak orangnya, pasti dia mau. Oke San, kalau gitu, kompak mengiyakan. Setelah itu sepulang dari kafe, Mbak Santi mengabari Pak Eko yang ada di Balikpapan, yakni spiritualis berasal dari Semarang yang berdomisili di Balikpapan. Setelah diceritakan panjang lebar oleh Santi tentang tujuan dan maksud ke Bukit Kuntilanak, akhirnya Pak Eko mengiyakan. Iya Mbak Santi, asal saya minta sejumlah uang untuk membeli alat-alat ritual seperti minyak apel jin, dupa, kemenyan, serta minyak kesukaan kuntilanak, yakni Elizabeth Arden. Ya Pak Eko, saya sanggup Pak Eko. Kapan kita mulai berangkat? Terserah Mbak Santi aja, saya tunggu di sini. Nanti kalau sudah sampai di Bandara Sepinggan, hubungi saya, nanti saya jemput, kata Pak Eko. Iya Pak Eko, terima kasih, kata Santi. Singkat cerita, sesuai waktu yang ditentukan oleh Mbak Santi, ketiga rekan Mbak Santi ini, yakni Yono, Harun, dan Sandi, berkumpul di rumahnya Mbak Santi untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan ke Balikpapan, Sepinggan. Ketika sampai di Bandara Sepinggan, Mbak Santi menghubungi Pak Eko. Kemudian Pak Eko menjemput dengan mobil kijangnya. Sebelum menuju ke lokasi, Pak Eko mengajak Mbak Santi dan rekannya mampir ke rumahnya, yakni di Langking Obon. Setelah sampai di rumahnya Pak Eko ini meminta kontak dari ketiga rekannya Mbak Santi ini, yakni Yono, Sandi, dan Harun. Karena kata Pak Eko, dengan alasan nanti kalau terjadi apa-apa bisa mengabari keluarga mereka. Akhirnya ketiga rekan Mbak Santi ini mengiyakan. Mereka memberikan kontak istri-istrinya. Oke, kalian tunggu di sini, saya masuk ke kamar dulu, ujar Pak Eko. Ketika agak lama ditunggu, akhirnya Pak Eko keluar. Ayo kita berangkat. Sebelumnya kita mampir ya untuk membeli peralatan untuk ritual, yakni apel jin, mada Turki, dan minyak kesukaan kuntilanak Elizabeth Arden. Akhirnya mereka berlima berangkat menuju Bukit Soeharto, tapi sebelumnya mampir ke tempat langganan Pak Eko untuk membeli alat-alat ritual. Setelah terbeli semua, berangkat menuju ke Sanga-Sanga. Setelah sampai di Sanga-Sanga, mobil kijang dititipkan di saudaranya Pak Eko, yakni di perusahaan kayu. Di situ Pak Eko juga meminjam sebuah boot untuk menuju ke Bukit Saporo. Jarak Sanga-Sanga ke Bukit Saporo sangat jauh, sekitar 6-8 mil. Setelah itu kelima orang ini naik speedboat yang dikendarai Pak Eko. Speedboat akhirnya meluncur dengan kecepatan 12 mil per jam melintasi Sungai Mahakam untuk menuju Bukit Saporo. Di dalam hati Mbak Santi ini merasa takut karena dia baru kali ini melintasi Sungai Mahakam dengan menaiki speedboat. Karena hanya dia yang wanita, semuanya laki-laki. Tapi dengan adanya misi dari kantornya, maka dia beranikan diri. Sekitar pukul 8 malam, mereka nyampe di Bukit Saporo. Dengan peralatannya lengkap termasuk tenda, mereka menaiki bukit yang dituju, yaitu di mana bukit ini adalah sarang kuntilanak, dan di situ
ada harta karun yang akan diambil. Dengan susah payah mereka menaiki bukit itu, apalagi Mbak Santi ini membawa peralatan lengkap, yakni kamera, tripod, dan kelengkapan editing lainnya. Setelah nyampe di lereng bukit itu, mereka mendirikan tenda. Di situ Yono yang sudah berpengalaman naik turun gunung, waktu itu dia barusan ke puncak Mahameru, jadi dia sangat berpengalaman. Tidak cukup lama dia mendirikan tenda. Akhirnya Pak Eko memerintahkan untuk masuk semua. Ayo kalian masuk, kita lakukan ritual. Setelah dilakukan prosesi ritual, yakni menyalakan dupa, menyalakan kemenyan yang diolesi dengan minyak Elizabeth Arden serta apel jin. Mereka diberi mantra untuk dibaca oleh Pak Eko ketika melakukan ritual. Mereka melakukan ritual yang dipimpin oleh Pak Eko. Sekitar setengah jaman Pak Eko menyudahi semedinya dan menepukkan kedua tangan untuk memberi kode Mbak Santi dan rekan-rekannya untuk menyelesaikan ritual. Sudah, hentikan baca mantranya. Setelah mereka menghentikan bacaan mantranya, terdengar lengkingan yang sangat keras dan tertawa yang sangat mengerikan yang terdengar di atas puncak Bukit Sapuro itu. Akhirnya Pak Eko membuka tenda itu dan melihat dari kejauhan itu ada sosok 6 kuntilanak. Begitu pula Mbak Santi dan rekan-rekannya juga melihatnya. Sebenarnya Mbak Santi sangat ketakutan, tapi karena sudah tekad dari awal, dia mengikuti ajakan Pak Eko, yakni untuk menemui Ratu Kuntilanak itu. Ayo kita keluar ke tenda, kita akan menemui Ratu Kuntilanak tersebut untuk mendapatkan harta karun yang kita inginkan, ujar Pak Eko kepada Santi dan teman-temannya. Akhirnya Santi dan ketiga rekannya bersama Pak Eko mendatangi sumber suara, yakni di puncak Bukit Sapuro itu, untuk menemui kuntilanak sekaligus mengambil harta karun yang tersimpan di situ. Tidak ketinggalan, Santi ini membawa kamera untuk peliputan keperluan dari artikelnya. Dilaluilah semak belukar untuk mendaki ke puncak tersebut, dan Santi ini paling belakang karena dia masih takut, padahal dia penasaran ingin ketemu yang namanya kuntilanak. Tapi ketika mendengar suaranya langsung, dia langsung ketakutan. Akhirnya setapak demi setapak sampailah di bukit tersebut dan bertemu dengan Ratu Kuntilanak itu. Tapi anehnya, dari penglihatan Santi itu, Ratu Kuntilanak itu tidak jelek atau menyeramkan seperti yang ada di TV-TV, tapi dia melihat sosok wanita yang cantik dan seksi dengan gaun putih. Dan saat itu Santi mulai hilang rasa takutnya, karena sama seperti wanita-wanita biasa, tidak menyeramkan. Kemudian Pak Eko menjabat tangan Ratu Kuntilanak tersebut dengan membisikkan sebuah kata
yakni bahasa Urdu, bahasa kaum kuntilanak yang tidak dimengerti oleh Santi atau rekannya. Entah apa yang dibicarakan Pak Eko kepada Ratu Kuntilanak itu. Setelah agak lama Pak Eko berbicara dengan Ratu Kuntilanak, mundurlah Pak Eko, kemudian menyuruh Yono, Sandi, Harun, dan Santi untuk menjabat tangan Ratu Kuntilanak itu beserta dayang-dayangnya. Akhirnya bergiliran Yono, Sandi, dan Harun saling berjabat tangan kepada Ratu Kuntilanak dan dayang-dayangnya. Terakhir diikuti oleh Santi. Dengan gugup dia menyalami Ratu Kuntilanak. Dan tidak disangka Ratu Kuntilanak ini memeluk Santi, dan yang dirasakan Santi ini badannya sangat lembut dan wangi. Wanginya seperti parfum possession. Begitu pula dengan dayang-dayangnya yang berjumlah 5 sosok itu. Wanginya hampir sama, dan wajahnya pula sangat cantik-cantik. Ketika selesai dipeluk oleh Ratu Kuntilanak dan dayang-dayangnya, akhirnya Santi mundur. Kemudian di depan mereka berpijak, yakni Pak Eko, Santi dan rekannya, di bawah tanah itu mengeluarkan asap, dan seakan-akan bumi yang mereka pijak itu terbelah. Setelah terbelah agak lebar, muncullah sebuah peti dengan ukuran yang lumayan besar. Ketika muncul di permukaan dan asap tebal itu sudah mulai menghilang, Ratu Kuntilanak ini memerintahkan Pak Eko untuk mengambil peti tersebut atau harta karun itu, yang di dalamnya diyakini berupa emas batangan. Akhirnya Pak Eko memerintahkan kepada Yono dan Sandi untuk mengambil peti tersebut. Tanpa disadari Yono dan Sandi, tanah itu masih terbelah. Tapi seakan-akan Yono dan Sandi ini tidak terlihat, tidak melihatnya. Dan ketika akan mengambil peti tersebut yang posisinya ada di tengah, jadi tanah terbelah jadi 2. Nah, di tengah-tengah sini petinya yang terlihat. Jadi ketika Yono dan Sandi ini mengambil peti tersebut, dia terjatuh ke dalam. Dan ketika Yono dan Sandi terjatuh ke dalam tanah, tanah langsung menjepit kedua orang itu, yakni Yono dan Sandi. Dan ketika tanah itu sudah kembali rata, kemudian peti itu langsung jatuh ke tanah itu. Melihat kejadian itu, Santi dan Harun sangat shock. Santi coba menolong mereka karena 2 orang itu adalah teman karibnya. Dia bilang ke Pak Eko untuk segera menolongnya dan meminta bantuan kuntilanak tersebut yang ada di depannya. Tapi Pak Eko hanya tersenyum dan bilang ke Santi dan Harun, temanmu yakni Yono dan Sandi sudah menjadi dayang-dayang dari Ratu Kuntilanak. Jadi dia nggak bisa kembali lagi bersama kita. Kita ikhlaskan saja. Ketika berucap seperti itu, Ratu Kuntilanak beserta dayang-dayangnya menghilang dan masuk ke dalam tanah yang tadi keluar petinya itu. Akhirnya dengan resah dan gelisah, Santi, Harun, dan Pak Eko pulang hanya bertiga. Dan tak lupa dia memasukkan
emas batangan yang ada di dalam peti itu ke dalam karung. Jadi peti itu ditinggal agar tidak menjadi pertanyaan nanti pada warga-warga yang ada di situ. Setelah mengemasi peralatan mereka pasang, mereka pun turun untuk menuju speedboat dengan tujuan Sanga-Sanga yang tadi. Singkat cerita, mereka bertiga menaiki Kijang untuk menjual hasil ritual tadi yang berupa emas batangan. Setelah dijual, hasilnya sangat lumayan, memang hampir 1 miliar, bahkan mungkin lebih. Tapi Pak Eko berpesan, nanti untuk keluarganya Yono dan Sandi kita kasih yang lebih, kasihan istri dan anaknya, ujar Pak Eko. Ya Pak Eko, Sandi sangat setuju, karena tulang punggung mereka sudah tidak ada. Waktu itu Santi mendapat bagian sekitar 200 juta lebih lah. Sedangkan keluarganya Yono dan Sandi diberi sekitar 300 jutaan. Jadi selisih 100 jutaan. Singkat waktu sampailah Santi di rumahnya, yakni di Jakarta. Setelah sampai rumah, dia bersih-bersih. Besoknya dia baru mendatangi keluarganya Yono dan Sandi untuk memberikan hasil ritual yang kemarin. Dengan berangkat sendiri, Sandi menuju Banten untuk menemui istrinya Yono. Setelah sampai di rumahnya Yono, Santi menceritakan kabar duka karena Yono tidak bisa pulang bersama rombongan, sekaligus memberikan uang hasil penjualan emas tersebut. Dan anehnya, istri Yono ini kayaknya sudah tahu kalau suaminya ini memang gak akan pulang. Dia pun berbicara kepada Santi, ya Mbak Santi, suami saya yakni Yono memang ditumbalkan di Bukit Kuntilanak itu. Saya waktu itu ditelepon sama Pak Eko untuk menumbalkan suaminya karena kebutuhan ekonomi yang saya alami, sedangkan suami saya yakni Yono ini sudah nggak pernah bertanggung jawab terhadap perekonomian saya, bahkan anak-anaknya pun yang membiayai saya semua, saya yang bekerja. Yono hanya bermalas-malasan dan sering keluar bersama teman-teman wanitanya. Jadi daripada saya sakit hati, ya saya bersedia untuk menumbalkan suami saya. Santi pun kaget dan tidak mengira seorang istri yang tega untuk menumbalkan suaminya hanya demi kebutuhan ekonomi. Setelah itu Santi pamitan kepada istrinya Yono dan beranjak pergi menuju ke rumahnya Sandi yang juga di daerah Banten situ. Setelah sampai di rumahnya Sandi dan ketemu dengan istrinya, Santi akan menceritakan berita duka untuk suaminya, dan Santi menceritakan kejadian yang ada di Bukit Kuntilanak tentang hilangnya Sandi yang tidak bisa kembali bersama rombongan. Dan istrinya Sandi ini pun tersenyum, bukannya bersedih. Semakin heran Santi. Akhirnya istrinya Sandi bicara, kemarin saya sudah dihubungi Pak Eko, saya dikasih 2 pilihan, suami atau harta. Maksudnya gimana Pak Eko? Kalau kamu ingin harta, maka suamimu akan jadi tumbal di Bukit Kuntilanak.
Setelah berpikir sejenak, akhirnya istrinya Sandi itu mengiyakan, karena hampir sama juga dengan Yono. Sandi ini juga sering hura-hura bersama wanita malam dan jarang pulang, apalagi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Maka dengan alasan itu, istrinya Sandi merelakan suaminya menjadi tumbal di Bukit Sapuro, Bukit Kuntilanak. Sandi pun meneteskan air mata. Sungguh sangat biadab dan sungguh tega seorang istri yang menumbalkan suaminya. Setelah itu Santi pamitan kepada istrinya Sandi. Dan di dalam perjalanan dia pun sangat shock dan sangat frustasi karena dirinya mengajak mereka semua hanya untuk keperluan artikel sebuah majalah dan tentang penasaran kepada kuntilanak yang membuat teman karibnya, yakni Yono dan Sandi, hilang dalam gaib. Di dalam perjalanan, Santi ini ingat dia punya teman. Dia juga seorang paranormal yang sekelas dengan Pak Eko. Dia pun mampir ke rumah paranormal itu karena dia penasaran kedua temannya ini nasibnya gimana. Dia dibunuh dan dagingnya dimakan atau gimana. Dia ingin bertanya kepada paranormal temannya itu. Setelah sampai di rumahnya paranormal itu, Mbak Santi menjelaskan tentang kronologi kejadian yang dialami di Bukit Kuntilanak. Ini Mbak Santi, teman Mbak Santi yakni Yono dan Sandi, dia tidak dibunuh atau dicincang dagingnya terus dimakan, tidak. Dia hanya dijadikan abdi dalam di kerajaan Ratu Kuntilanak. Setelah dapat penjelasan dari sang paranormal itu, akhirnya Mbak Santi pamit untuk pulang. Dan di perjalanan dia masih shock terhadap kehilangannya kedua rekannya. Meskipun kedua rekannya ini tidak dibunuh di alam gaib, tapi sama saja dia tidak akan bisa kembali ke alam dunia ini dan tidak bisa bertemu kembali bersendaguro lagi. Dan sama aja itu artinya mereka sudah meninggal. Dengan kejadian itu, dia melihat kameranya, dia menghapus semua foto-foto, artikel-artikel yang dia simpan di HP-nya. Dia hilangkan semua, dia hapus semua, karena dia trauma kalau melihat atau mengingat kejadian tersebut. Dan dia pun membatalkan untuk membuat artikel tentang mistis di Bukit Kuntilanak. Dengan konsekuensi dia dimarahi bos atau dipecat dari perusahaan, dia akan terima. Karena Santi ini menghargai kedua rekannya, karena ulah dirinya membuat rekannya meninggal atau menjadi tumbal Bukit Kuntilanak. Sekian, terima kasih telah mendengarkan kisah nyata yang dibawakan oleh Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Hyang.